Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Banyaknya permintaan dari teman-teman penikmat PSK. Dulu kita pernah mendatangkan Mbak Vina, kalau teman-teman ingat nanti biar disiapkan linknya, yang merupakan salah satu anak indigo, dan beberapa komen itu mengatakan datangkan lagi anak indigo yang untuk perbandingan lah dari anak indigo dengan versi yang lain. Dan hari ini kebetulan kita bertemu dengan Mas Hendrik. Mas Hendrik ini asli Blora, tapi tinggal di salah satu wilayah di kota Semarang, Jawa Tengah. Seperti apa cerita dari anak indigo versi Mas Hendrik, nanti kita simak bersama ceritanya. Selamat malam Mas Hendrik. Selamat malam. Gimana kabar? Sehat? Saya sehat. Di Semarang itu kerja Pak, kuliah? Kerja. Nggih. Tapi dulu kuliah juga di Semarang? Di Semarang. Di mana Mas dulu? Di Udinus. Oh, di Udinus Mantaro? Nggih. Berarti sama kayak ya, yang anak indigo itu Mbak Vina itu juga dulu di kuliah di Udinus yang malah ada kejadian di lantai berapa itu saya lupa. Sering ya. Nah, itu jadi udah lama ya tinggal di sini berarti ya? Lumayan. Dari kuliah sampai kerja lumayan 7 tahunan mungkin. 7 tahunan? 7 tahun. Gini Mas, biasanya itu kalau anak-anak indigo itu kan maaf nggih. Itu biasanya kan mereka bawaan sejak lahir. Nggih. Bawaan sejak lahir. Mas Hendrik ini mulai merasakan kalau saya itu beda dengan teman-teman, nyadarinya sejak umur berapa atau kelas berapa? Gak pernah sadar. Gak pernah sadar? Gak pernah sadar. Gak baik. Dari kecil itu udah nggak tahu itu manusia atau itu nggak bisa bedain gitu. Oh, berarti semacam nggak bisa membedakan ini astral, ini manusia gitu. Jadi tak ajak ngobrol biasa. Tapi ditemuinya dengan sosok yang biasa gitu nih. Dulu itu seringnya itu malah kayak pocong, apa? Kayak kuntilanak, terus kayak gendruwo. Gitu nih, malah yang elek-elek gitu nih. Iya, Nah, pernah nggak di satu titik misalnya orang tuane Mas Hendrik itu atau orang tua atau Pak D atau Simbah dan sebagainya yang mengingatkan itu bukan manusia gitu? Pernah, Mbak. Mbah malah ya? Yang ngonangi pertama itu malah Mbak. Ini IJSD atau? Saat dari SD TK malah ya? TK. Gimana Mas itu ceritanya? Ngeleng gini lah. Ngeleng gini. Kuwi sing mbok delok apa? Anu Mbah, kae mencolot ngono. Oh, wis aja mbok delok ngono. Oh, nggih ngono. Jadi memang dari kecil, jadi kalau dari kecil itu kan biasanya memang agak udah biasa nggak Mas dengan hal-hal macam itu. Gini Mas Hendrik, suka dukanya jadi orang yang bisa lihat dari kecil. Kalau orang bahasa sekarang kan anak indigo gitu ya. Sukanya apa, dukanya apa? Nek sukane itu kadang itu kan kayak dimintai tolong sama kayak saudara atau temen. Kayak kok neng omah kayak nopone kayak no ikine berarti kayak gendruwo. Itu kayak gitu sih. Berarti sistem engineering diajak komunikasi gitu atau diajak gelut? Nek aku itu komunikasi. Nek sana ngajak dulu tak ajak dulu. Oh gitu ya. Berarti ada softnya dulu ya. Iya. Ada. Nah, aku nggak nyenggel, aku nggak bakal nyenggel. Berarti memang sukanya di situ. Iya. Sering dimintai tolong itu sukanya gitu. Dukanya Mas? Dukanya ya kayak kadang terlalu ngelos itu malah lihat sembarang dia nggak bisa kontrol. Berarti los gitu ya? Los, bener-bener los. Tapi jenengan ada manajemen nggak Mas? Ada manajemen body, maksudnya aku pengen nutup aku pengen ada ya? Itu setelah aku kenal salah satu temanku. Oh gitu. Aku teman kuliah apa teman kuliah? Ada kuliah. Bisa juga berarti? Bisa juga. Teman kuliah. Terus aku ngomong apa namanya? Itu caranya nutup enggak ini loh. Iya diajari sih. Jadi sejak ketemu itu malah justru kayak punya manajemen gitu ya? Iya. Manajemen body.
Kesel sih. Kalau capek enggak. Capek itu nek pas kayak pas gelut sama demit itu capek. Apalagi nek demit itu ibaratnya itu kayak sing gede-gede, terus sing kroyokan itu loh Pak. Itu kesel rasanya. Kesel mari kesel iki nek gak turu iki ngeleh pengen. Oh gitu. Nggih. Tapi istri tahu jenengan gini. Napa nih? Istri tahu jenengan Tahu. punya kelebihan kayak gini. Tahu. Malah takut tuh Pak. Oh gitu. Biasanya gitu. Berarti secara misalnya jenengan ngerti rasa cerita gitu. Iya, nggih. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman penikmat pada sebuah koma, jadi cerita anak indigo itu beda-beda. Ya Mbak Vina kemarin mengatakan seperti ini Mas Hendrik mengatakan seperti ini karena versinya masing-masing. Itu ya. Tapi selama jenengan kecil sejak diomongi Simbah itu ndak pernah punya perasaan was-was takut, Nggak pernah. ndak diculik atau ndak pernah ya. Nah, setelah umur jenengan 20 sekian tahun ini mengalami hal-hal yang urusannya dengan astral, pernah ndak Mas? Ini hal yang biasanya saya tanyakan ke narasumber itu sama. Yang paling pangapunten yang paling jelek, yang paling menakutkan yang pernah jenengan lihat. Sing pernah tak lihat. Iya, Dulu waktu kalau nggak salah itu SD atau SMP kan belakang rumah itu langsung kuburan. Oh, belakang rumah kuburan. Langsung kuburan. Sore-sore habis asar kayak ini loh Pak. Habis asar nggak tahu sama apa kayak saudara gitu loh. Masih saudara. Lihat ke kuburan itu ada jalan. Sore-sore itu. Sore padahal ya? Sore. Masih ada kayak sering ini juga. Sore-sore jalan. Tak market terus nih gue. Penasaran. Tapi saudara lihat gak? Nggak. Jadi penasaran. Oh ya. Penasaran. Tak dulu itu tekan wet juwet. Nah, duet nah. Hilang. Hilang. Lah. Sing paling elek ini ndi Mas? Sing paling elek iki niki melengak. Kan badak kalau kan ngarepe kan kosong tuh Pak. Iya. Lah iku nyamping ini. Oh, di samping. Ngono. Melengak ya. Tak melengak takut deleng ini. Lah mukanya itu aku nontonnya dulu emang kayak apa ya? Badak kelopo nganggur sih Pak. oh kayak badak kelapa biasa gitu ya? Kelopo biasa. Berarti nggak ada hidungnya, nggak ada mata. Ada hidung nggak ada matanya. Nah, terus gini melengak gini tok ya? Wah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang jelek tadi. Yang kedua ada lagi itu pas baru-baru nih rumah di situ sama pas bangun sih. Itu kan rumah dulu itu jalan terus gini. Nah itu kan dibuat sampai bapak itu ngedeknya ke bawah, nggak ke atas. Basement. Iya, itu basement. Terus buat rumah depan, buat warung dulu, terus nongkrong malam-malam. Habis sisaan kayak itu sama ada mas, ada ibu juga, ada bapak nih gak salah. Itu di kan orang apa dari jalan gede ke jalan kuburan kelihatan gitu. Itu ada api Kecil apa besar? Api ini kayak malah kayak loncat-loncat. Duh. Gini. Aku nontonnya malah kayak obor nih loh Pak. Jumlahnya berapa ini? Satu dulu, Cuman satu wit. cuma satu. Terus aku ngomong, Mas, delok kayak orang gini kayaknya no. Delok kayak ngono. Wes sembuk geges ngono. Mas ngono. Nah, setelah berapa tahun itu depan itu ada tetangga baru. Tetangga baru ya sama-sama satu desa, tapi buat rumah di situ. Itu juga gitu. Kenalan gitu sama api itu. Dia menunjukkan eksistensinya. Ini. Tapi api itu tidak pernah ganggu gitu maksudnya. Dulu itu nggak pernah diganggu sih. Nggak pernah diganggu. Nah, itu cerita yang luar biasa. Kita lanjut Mas. Oke. Pernah nggak Mas jenengan itu ditemui sosok yang atau maaf ngasih petunjuk tentang adanya sebuah kejadian besar di kemudian hari, dan itu nyata terjadi itu Mas Ate? Pernah itu. Aku pas ngekos di Banjarkanal. Itu malam-malam Hamin 2. Aku cuma habis kayak maghriban. Habis maghriban lihat kayak sekilas kayak lihat gunung meletus.
Habis setelah 2 hari kejadian gunung. Tapi nggak tahu itu gunungnya nggak jelas, cuma ada gunung meletus itu. Ini malah cerita malah merinding Mas. Tadi yang cerita asal malah nggak merinding. Cerita gunung meletus malah merinding, itu kan aneh. Itu berarti Sudah pernah 2 hari itu ya? iya, setelah dilihat itu 2 hari langsung kejadian. Itu jadinya ditemuin atau memang Dilihatin ya? kayak gini, kayak berdua gini, kalau lihat gunungnya meledos. Dan jenengan kayak menyaksikan ada gunung meletus. Iya, kalau lavane medun ngono, Mbak. Kayak film gitu berarti. Kayak film. Dan jenengan kayak delok film gitu. Nggih. Keren. Mantap itu. Tapi jenengan enggak cerita siapa-siapa ya kalau Itu enggak berani cerita aku. enggak berani ya. Enggak berani kan nek jarine kan pamali to. Ya, pantangan ya. Tantangan. Kalau bisa jangan diceritakan. Nah, kalau dalam waktu dekat ini yang akan terjadi, sudah pernah dapat gambaran ke depan? Enggak pernah. Soalnya aku setelah itu kayak mikir kok malah di dewi loh, Pak. Nah gitu ya. Jadi kayak aku kepengen nutup yang ini. Yang untuk masa depan. Ya. Enggak berani aku. Kenapa nggak malah tambah diasan, Mas? Aku pernah kepikiran kayak gitu, Pak. Tapi aku mikir pas ngalamin, aku mikirin tak buka, aku bakal kayak ngene. Terus gak jadi. Gak jadi sendiri. Tak batasi aja, segini aja wes. Porsi ini sak mini wae. Tapi biasanya itu kalau anak-anak indigo, maaf itu biasanya punya komunitas, Mas. Aku udah Malah enggak punya ya? Enggak punya. Independen berarti ya? Enggak tahu. Tapi aneh itu gini, enggak tahu kenapa itu ketemu di kuliah di kampus, ketemu anak indigo. Tongkrongan lain pas keluar gak sengaja ketemu anak indigo. Pas temen kerja terus apa cuma nongkrong di Kucingan itu ketemu sama anak indigo. Akhirnya akrab sampai sekarang tuh. Wah, ini ceritanya nggak ada kayak komunitas, nggak ada kayak nggak tahu kenapa aku ngerasain itu malah setiap aku datang ke suatu tempat yang baru sih ketemu anak indigo. Pernah enggak Mas di suatu titik tertentu itu Mas Hendrik itu mengalami ketemu sosok yang benar-benar secara grid auranya sangat besar? Pernah. Di mana Mas itu? Itu habis makrab, malam keakraban itu. Nah itu penempatnya di Salatiga. Oh, kegiatannya di Salatiga. Kegiatannya di Salatiga. Tapi aku lupa nama tempatnya. Pas di sana sih kayak udah netral semua. Oh, pas lokasi itu netral. Aku di WA, aku kan belum berangkat itu, Pak. Belum berangkat itu. Cuma di WA atau di beri gitu. Terus aku jajal foto aku no. Terus aku TW. Jadi aku nyusul itu. Oh, nyusul. Di sana kegiatan apa Mas kalau boleh tahu? Kalau makrab iya kayak biasa anak-anak kuliah sih. Malamnya kayak ya nyanyi. Iya, nongkrong bareng gitu ya. Ya kejadiannya setelah itu? Kejadiannya malah setelah itu. Kan minggu siang pulang, jam 12-an pulang lah. Pulang balik Udinus. Terus malamnya itu aku nongkrong di Kucingan. Ngobrol biasa. Maju sama kayak yang panitiane gitu loh. Ngobrol biasa mbek panitiane. Ujuk-ujuk madep. Ada yang datang. Sosoknya seperti apa? Aku sosoknya malah nek lihat itu kayak apa ya, kayak pasukan. Dia bawa pedang. Nggak pakai baju gitu? Nggak pakai baju. Nggak pakai wentok gitu ya? Nggak pakai baju. Itu ada yang ngomong dulu atau memang langsung nyerang atau? Langsung madep gitu. Kayak apa ya, kayak penasaran loh. Kayak penasaran. Terus tak takoki. Udah itu tujuan muridnya apa? Kalau itu rak nyauri Pak, langsung ngajak gelut dan. Berarti tanpa ada percakapan sama sekali? Gak ada. Karena nyerang saya, langsung tak balas. Mari balas. Karena Melayu balik dengan mudeng sak. Ibaratnya sak kombi kan agak Pak. Sak kombi. Berarti ya terkan lah. Terkan dengan muka yang sama atau
beda-beda. 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 Tapi Gue gak pedang atau tombak itu ya? pedang yo ono sing tombak terus ono kayak godhong iku. Godhong. Nggih. Mana teko. Terus lah kok meneh kroyokan kan. Nah, aku kan duwe koyo kanca ngono Mas. Ya teman ya. Temen lah. Gue iki dalam hal apapun nek aku misal kayak diserang apa mesti kerasa terus aku nembe arep apa Ngabari itu. bari wis teko sik. Apa nek zaman biyen, kalau zaman dulu itu apa itu yang dikatakan dengan kayak telepati gitu ya Mas. Menawi ngoten. Ya, telepati gitu. Dia terasa walaupun tidak harus berbicara gitu. Nggih. Dia berarti datang dengan armadanya. Nggih. Iko. Ditika iki kenapa ngono? Lah iki diparani iki. Ya wis to, terak ngono. Keren. Biyen iki kan jek seneng gelut ya, Pak. Biyen jek seneng gelut tak sane. Wis terak, akhirnya gelut. Lah, kena rajane metu. Iki rajane ora metu iki, Pak. Oh, berarti itu yang datang itu pengawal-pengawal ya? Pengawal kayak panglima. Pasukan-pasukan. Sukane. Lah, rajanya bentuknya seperti apa? Aku dulu malah kok gendero gede. Ada. Tapi gedine iku sak gedine gede ya, Pak. Ya sak wet dhuwur sing dhuwur ini kan. Lah kok malah rajanya bentuknya gitu? Lah kuwi karo nyeto godo padha. Iki lek godo. Nek rupane iki koyo yo siyung ngono, Pak. Iya, wajar lah. Wajah-wajah gendero biasane koyo siyung mripate abang tapi gede. Dia datang, pasukannya pergi berarti? Aku gak datang, dia gak datang. Aku sing sana. Malah diluruk. Di loro. Kan diwangi gitu, Mas. Oh, ada teman tadi. Ya, benar-benar ya. Wis kene ae loro wae ngono. Akhirnya diparani Pak. Parani kono, terus bareng ngono gelut ngono. Gelut juga di sana. Gelut. Kono gede yo kene gede ngono. Ibaratnya kita elastis wae lah. Nggih, elastis. Manat musuhnya cilik ya cilik, gede ya gede. Tapi setelah itu yang dirasakan di badan? Kuwes lho. Capek. Kuwi pasti, Pak. Iki yo kuwi nek menurutku iki gelut sing paling apa ya? Paling kesel sih, Pak, nek menurutku. Gelut sing paling kesel. Ambek kuwi. Enak. Gelut sing paling kesel. Berarti liane rak pati kesel gitu. Karena grade-nya mungkin ya pangapunten rada cendek gitu ya. Menawi. Ya, mungkin seperti itu. Lah, jenengan itu berarti kalau dimanapun jenengan berada, ketika kan biasanya anak-anak muda itu kan senang healing lah Mas, wisata, jalan-jalan kemana. Pernah nggak di suatu tempat wisata itu, tempat wisata yang paling angker menurut jenengan? Jenengan ditemui sosok yang memang nggak kayak biasanya gitu. Gombel. Hah? Gombel. Dulu aku tuh punya teman sing cah Semarang itu, satu Udinu satu kelas, yang bisa juga ke sana naik ke sana. Baru naik dikit itu budak ini berat banget. Sik Mas, Gombel itu apa yang hotel itu? Iya, mau ke hotel itu. Oh, mau ke hotel itu? Mau ke hotel itu orang. Oh ya. Itu berlima atau lupa aku Pak. Memang sengaja? Sengaja. Sengaja. Penasaran soalnya Pak. Oh ya, bener. Penasaran sih. Lebih ke penasaran terus. Nah itu lagi aku nonton iki kayak mlebu apa ya? Istana. Gerbang sik nih Pak. Oh, gerbang depan. Gerbang depan lah kan. Gerbang depan. Lagi buka ngek. Wah, langsung berlek. Rasanya wah, putih. Tapi 7 orang itu merasakan semua. Gur aku karo teman yang bisa tadi. Bisa tok. Terus aku batin delok mengrep. Jadi diteruskan. Aku ngandani sing kocok wis balik sik wae. Jadi terus ya? Jadi terus. Berarti dia jadi masuk? Gak jadi masuk. Tanggung toh. Jadi naik gue tau. Tanggung kan naik cah. Liane kuwi naik kenapa? Oh iya, ya, mikirnya yang tidak bisa tadi ya. Karena belum tentu dia juga punya pangapunten, ada yang jaga juga kan belum tentu. Itu yang paling fenomenal ya. Paling yo. Berarti cerita tentang itu lagi ameh kelon nuwun ki semua bledek. Tapi belum sempat ditemui sosok. Belum pernah. Jadi Semarang menurut jenengan itu ya yang paling dahsyat ya. Asing. Pernah ke Lawang Sewu biasa aja. Ya kalau Lawang Sewu kan mungkin maaf pangapunten standar lah. Ya, standar. Berarti yang memang fenomenal di situ. Ya? Berarti kalau ada yang mengatakan dahsyatnya Gombel itu memang luar biasa berarti.
asli nek kula ngrasake pas zaman-zaman iki asli sih kayak mak blek Itu baru aura padahal ya. nembe ora berarti kayak ibarat si aura sih benar aura mas mak blek. Wah apa aja ini kayak piye Pak kayak gemeter Iya. gringgingen kemeruntus Karena kan mitosnya itu kalau di sana itu kan memang kalau orang-orang yang penasaran itu kan akan semacam kayak disasar kayak Mas. Akan disasar kayak. Kecuali malah justru jenengan punya niat iya pengen something itu malah diterke. Jadi pintu itu kayak buka. Itu ceritanya loh ya. Saya sendiri enggak paham atau nek kapan-kapan kita kesana bareng lah dolan. boleh so cek penasaran soalnya Pak Mau penasaran itu ya. penasaran Karena dulu sempat kesana itu karena ada orang minta nomor Mas. oh Ada orang minta nomor itu memang di hotel itu betul iya dia nggak bisa keluar, udah terus nggak bisa keluar tapi dilala itu temen itu dia tahu nek posisinya itu di situ, dia tahu posisinya di situ. Temen itu sudah ke sana mencoba untuk berkomunikasi karena mintanya A sampai Z, temen nggak mau kan, masuk harus nuruti, Yeah. pangapunten harus nuruti hal kayak gitu kan. Akhirnya minta tolong sama teman-teman yang lain. Ya itu, saya pernah ke sana ya kira-kira itu. Dan ketika masuk itu saya lihat Mas, lu kayak wong dia cuma kayak tiduran, nek basa wong desa mestel gitu Mas. oh iya Tiduran gitu. Lho kowe ora balik napa nang? Tak didalani Pak. Itu tok. melak sasar Cuma geret iki mau kene. Lah semewe ngira ketemu golek itu jawabannya. Makanya pertama kali ke situ. Ya memang kalau dibilang dahsyat ya gede banget sih. Memang kalau di situ memang auranya lumayan. Makanya kita juga ke sana nggak sendiri Mas. Ada temennya. Itu yang tadi di Semarang. Kalau di tempat yang lain, daerah yang lain, Mas gini, pangapunten, saya kan sering banget ke Blora. Dan Blora itu kan terkenal dengan hal-hal yang luar biasa. Banyak banget. Nanti kalau jenengan nyekrol pada sebuah koma itu, tidak cuma 1-2, saya itu podcast dengan orang Blora itu ada banyak sekali, dari Mbah Sumar Begecot, orang nyari Begecot, sampai tukang adang. Itu banyak sekali. Nek jenengan pas di Blora, daerah mana yang menurut jenengan rada itu? nek menurut aku Blora biasa kabeh Biasa kabeh ya? biasa cuma apa ya nang kono iki jek akeh ya nek nderene iki duga Iya. nek nderene iki duga jek akeh nang kono Daerah sana ya Mas. Karena kan memang kiblat Blora itu kan basicnya kan hutan tuh Mas. Jadi terkadang itu orang pintar itu kan juga mereka lelaku yang tidak disengaja. Lelakunya tidak disengaja. Nah ini pertanyaan agak pertanyaan terakhir lah sebelum kita tutup. Kalau dulu Mbak Vina itu pas kesini itu dituntun sama kakek-kakek. Nah mbah aku yang ngomong, loh no badhe teng mriku. Nah nunjuknya tuh ke gang sini Mas. Aku merinding nih. Terus aku bilang, oh nggih Pak. Lah jenengan tadi ada kejadian enggak dari gang situ luar sampai ke sini? dari Gapura Besar ya? besar dituntun Yang nonton? kakek Oh kakek? nggih Kakek juga? kakek Tapi enggak Kakek. tanya. tapi kalau neneknya juga ngetot ke Oh nananya juga ngetot ke? berarti kan lebih lurus neh kan digandeng ngono diarahke Ya. diarahke jam kira-kira ini san pun mriki mawon tak nenggo ten mriki mawon Jadi nunggu di pertigaan. nggih ten pertigaan Lah maaf Mas Hendrik, nggih pakaiannya kakek sama nenek? kaya pakaian wong jaman biyen ibaratnya iki aku nonton iki malah sing kaya bayi jarian apa ini ya Dari kebayaan. sembah kakungi kaya sing ireng sing apa ya Pak ya Oh pakaian hitam-hitam zaman dulu itu. kayak kuwi nek sing mbah wedoke ya apa ya malah kaya Mbah Buyut zaman saiki kan kaya ya sing Iya pakai pakaian tradisional gitu. Tapi jarian. Jarian. Gitu. nggih Tapi jenengan tadi sempat diarahin suruh ke sini gitu. Nggih. Masuk ke gang ini. masuk kan lo mlebu rono bulan nyimpen tuh niki mawon tak Mbah. ngerti mriki Baik kok yang ngerti gini ya Mas. ngertos Oh gitu ya. nggih Padahal aku rasa kenalan nih Mas. turune ngano apa
kulino wis keseringan Keseringan apa? keseringan enek wong rene lho. Oh gitu. Dadine mudeng ngono. Astagfirullahaladzim. Ya mungkin karena kita juga sering syuting, terus sering buat nongkrong buat teman-teman itu kan, sering buat nongkrong di sini sampai malam. Dan saya sama istri itu orang yang seneng aromaterapi mas. Jadi kayak bakar yongsuwa itu kan. Kalau versi orang mungkin untuk ngundang A sampai Z, kalau versi kami karena itu aromaterapi. Ya, jadi menenangkan lah pada kayak gitu. Itu jadi nek jenengan tadi juga sempat diterke ya. loro karone malah. Dua-duanya malah. Awet iki sing Mbah Dok se maring Mbah Dok lho. Mbah Kakung iki gak tresno ae ngono. Tapi Mbah Dok iki tetep ikut ya. Yes. Wis sing ngetut iki malah sing Mbah Dok e. Oh. Mbah Kakung iki tak terno ae kan. Tapi melu derek. Tapi ndak kayak fotonya jadi. Astagfirullahaladzim. Berarti mungkin aku jangan putus nih ngono ya mas ya. Mungkin ngono ya. Padahal kita nggak pernah berkomunikasi. Lah, ini pertanyaan yang sangat terakhir ini. Yeah. Saya tuh seneng kalau ketemu orang yang bisa, dalam arti kan enak mas, bisa berbagi cerita dan sebagainya. Dan sekali lagi buat teman-teman itu, setiap orang berbeda cara pandang. Jadi jangan terus berkesimpulan ini pasti. Jadi tingkat kemampuan manusia itu beda-beda. Nah, yang mau tanyakan ke Mas Hendrik itu, dari tadi kita ngobrol itu, Mas, sosok yang di belakang saya itu apa tahu sebenarnya itu? Kok wong do cerita do aneh-aneh gitu loh maksudnya itu? Nah, aku nonton ini yo, aneh-aneh ya, Pak. Maksudnya aneh-aneh memang ya? Aneh-aneh. Tergantung siapa yang melihat tadi, bener berarti? Nek versi Mas Hendrik sendiri wis? Nah, aku nonton ini, ono sing kaya Mbah Kakung, Mbah Buyut lah, Mbah Buyut Kakung, Mbah Buyut Kakung. Terus ana sing siluman yo ono. Siluman mas? Siluman, terus sing kaya wong berserban. Tapi kok anu ya mas, aneh ya maksudnya itu. Ya seneng sih nek ada yang. Jadi kan kemarin ketemu orang juga sempat ngomong ada A sampai Z. Ketemu orang lagi bicara mas A sampai Z dan kok beda-beda gitu loh mas maksudnya itu. Ya tergantung, ya benar tergantung siapa yang melihat tadi. Pesan mas, kalau ada pesan kalau buat teman-teman penikmat PSK kalau ketemu astral yang harus dilakukan. Kalau aku dari diri sendiri itu nek sama cuma melihat udah lihat aja. Jangan sampai nyenggol duluan lah. Oh gitu ya. Nek sana nyenggol baru kita sing. Oh gitu. Oke. Terima kasih. Jangan sampai takut lah. Oh jangan sampai takut ya mas ya. Terima kasih ya Mas Hendrik ceritanya. Mungkin lain waktu, lain kesempatan kita sambung lagi. Siap. Nah, itu teman-teman, sedikit cerita dari Mas Hendrik yang dari kecil sudah bergelut dengan astral. Mengingatkan kita semua jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.